Aku tidak akan menyebutkan nama pesantrennya, bukan karena aku takut, meski mungkin memang itu alasannya, tapi karena tidak akan ada gunanya. Mereka masih berdiri, masih menerima pendaftaran, masih tampil di layar kaca dengan senyum hangat dan jubah bersih, dan masih ada ratusan anak perempuan seperti aku yang akan masuk ke dalamnya tanpa tahu apa yang menunggu. Nama pesantren dan semua orang di dalam cerita ini telah aku ubah, tapi rasa takutnya nyata, dan aku masih mengalaminya setiap malam. Namaku Bunga. Waktu itu aku baru berusia 15 tahun. Lugu, polos, dan ingin jadi anak yang baik. Ayahku bilang, ini kesempatan emas. Ibu menangis haru ketika melihatku memakai kerudung panjang dan gamis seragam pesantren yang menjuntai sampai mata kaki. Mereka bilang aku akan menjadi putri surga, tapi tidak ada yang tahu, surga itu punya pintu-pintu rahasia. Dan di balik salah satunya, aku akan terkunci sendirian. Hari pertamaku di pesantren X adalah hari yang terlalu tenang. Udara pagi itu dingin tapi cerah. Tidak ada awan hitam, tidak ada firasat buruk. Aku turun dari mobil sambil memeluk koper besar warna biru dan mencium tangan ibu dengan gemetar. Belajarlah yang rajin, katanya sambil mengusap kepalaku. Lalu mobil itu pergi, dan aku berdiri sendiri di gerbang kayu besar, menghadap bangunan berlantai 2 dengan dinding kuning pucat dan spanduk besar bertuliskan, "Membentuk wanita solehah, penjaga akhlak bangsa." Kalimat itu menempel di dinding selama 3 tahun, tapi tak pernah benar-benar menempel di hati siapapun. Aku disambut oleh seorang ustazah dengan senyum manis tapi mata yang kosong. Namanya Bu Faridah. Ia memeriksa namaku di daftar, lalu menunjuk ke arah bangunan asrama putri, kamar B3. Di lantai atas ya. Nanti jam 5 ikut taklim perdana bersama Abah. Abah, itulah yang mereka sebut untuk pemimpin pesantren ini. Namanya tidak boleh disebut sembarangan. Bahkan wajahnya jarang terlihat, tapi katanya, setiap kata-katanya adalah cahaya. Waktu aku masuk ke kamar B3, aku langsung tahu tempat ini bukan tempat biasa. Kamar itu memanjang, penuh ranjang susun, hanya dibatasi tirai lusuh warna coklat. Terdengar bunyi detik, jam dan dengusan Aceh tua. Di sudut ruangan, ada satu lemari besi besar dengan stiker lafaz-lafaz zikir, tapi gagangnya tampak seolah pernah dipaksa buka. Teman sekamarku ada 4. Mereka semua terlihat lebih tua dan sunyi. Mereka hanya mengangguk waktu aku memperkenalkan diri. Satu dari mereka, bernama Laili, sempat menarikku ke samping saat aku meletakkan koper. Kalau dipanggil sendirian ke ruang kajian tengah malam, jangan bilang siapa-siapa ya. Dengar baik-baik, diam saja, nanti juga selesai sendiri. Aku tidak paham maksudnya waktu itu, tapi kata-kata Laili terus bergaung di kepalaku hingga hari ini. Taklim pertama bersama Abah diadakan di aula utama. Semua santri duduk bersila, rapi, berjilbab putih. Abah masuk dari pintu samping, diiringi sorak pelan Masya Allah dari para santri lama. Abah tinggi, berjubah putih, dengan sorban gelap di bahu. Janggutnya rapi, senyumnya menunduk. Tapi saat matanya bertemu dengan mataku, sekejap saja, aku merasa seperti ditelanjangi. Lalu ia mulai bicara tentang kehormatan perempuan, tentang pentingnya ketaatan, tentang bagaimana istri yang baik adalah istri yang tidak bertanya terlalu banyak. Tiap kalimatnya diakhiri dengan ayat, lalu tafsir, lalu gelak tawa kecil para ustazah. Dan semua itu terasa seperti pelan-pelan mengikatkan tali di leher kami. Aku tidak tahu kenapa waktu itu aku mulai merasa takut. Mungkin karena setiap orang di ruangan itu tersenyum, tapi matanya mati. Atau mungkin karena aku sadar, di tempat ini, kebenaran hanya boleh datang dari satu mulut, dan yang lain harus diam. Waktu malam tiba, kamar B3 kembali senyap. Lampu dimatikan jam 9, tapi di lorong, aku masih mendengar langkah kaki, pelan, menyusup, menuju ruang kajian yang seharusnya kosong setelah maghrib. Dan saat itu, aku teringat kalimat Laili. Aku belum dipanggil, belum, tapi hatiku tahu, waktunya akan datang. Aku pikir hari pertama akan jadi yang paling sulit, tapi justru hari-hari setelahnya terasa lebih menusuk. Bukan karena jadwal yang padat atau hafalan yang menumpuk, itu semua bisa kujalani. Tapi karena rasa takut yang tumbuh diam-diam, menempel di dalam dada seperti bau busuk yang tak bisa dijelaskan. Pesantren ini punya 2 jenis aturan. Satu, yang tertulis, ditempel di papan pengumuman, diumumkan saat taklim, dan dihafal bersama-sama. Dan satu lagi, yang tidak tertulis, yang hanya kau ketahui kalau kau cukup peka.
atau cukup celaka untuk mengalaminya. Aturan tertulis melarang kami membawa ponsel, memakai lotion wangi, berdandan, atau berbicara dengan santri laki-laki walau dari kejauhan. Tapi aturan yang tidak tertulis, tidak ada yang mau menyebutnya secara langsung. Itu seperti kabut, tak terlihat, tapi menyelubungi segalanya. Contohnya, jangan pernah bertanya kalau ada santri yang tiba-tiba dipindah kamar malam-malam. Jangan pernah masuk ke ruang kajian utama kalau lampunya menyala saat semua sudah tidur. Dan kalau kamu dipanggil sendiri oleh Abah, pastikan kamu pulang dalam keadaan utuh, kalau bisa. Aku ingat hari ketujuhku di sini. Saat itu, seorang santri senior bernama Tika tiba-tiba pulang kampung. Katanya sakit, tapi satu malam sebelum ia pergi, aku melihatnya berdiri lama di depan wastafel, menyeka wajah dengan tangan gemetar, matanya sembab, lehernya ada bekas merah samar seperti jari. Aku ingin bertanya, tapi Laili, teman sekamarku, mencubit lenganku keras sekali. Kalau kamu sayang orang tuamu, jangan tanya apa-apa. Dia tak bercanda, dan aku tidak pernah tanya lagi. Hari demi hari, rasa takut berubah bentuk. Bukan seperti teriakan atau jeritan, tapi seperti dinginnya air wudhu yang tak kunjung menghangat. Seperti tatapan diam para ustazah saat Abah lewat. Seperti senyum tipis santri senior yang terlihat kosong, seolah jiwanya tertinggal di malam sebelumnya. Abah jarang bicara langsung padaku, tapi kadang aku merasakan matanya mengikuti dari seberang aula. Seperti menilai, memilih, menunggu. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, salah satu staf putri, Ustazah Salma, memanggilku. Sini, Bunga, bantu bersihkan ruang kajian. Abah akan pakai malam ini. Hatiku langsung berdetak tak karuan, tapi aku tak berani menolak. Aku menyusul Ustazah Salma ke ruang itu, sebuah ruangan panjang, dingin, dengan karpet tebal dan rak kitab yang berjajar rapi. Waktu aku sendirian menyapu sudut ruang, aku melihat ada kain putih panjang tergulung di lantai, seperti sajadah. Saat aku dekatkan, ternyata itu bukan sajadah, itu mukena. Dan di ujung mukena itu, ada tetesan, kecil, merah, masih basah. Aku tidak berani bilang siapa-siapa, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Di luar kamar, lorong tampak gelap seperti sumur, dan dari kejauhan, dari arah ruang kajian, aku merasa mendengar bunyi, gesekan, seperti tubuh digeser di atas karpet. Pelan, lambat, teratur. Aku ingin bangun, ingin lari, ingin buka jendela dan kabur, tapi tubuhku seakan mati, dan suara itu berhenti, tepat saat azan subuh mulai terdengar dari surau kecil pesantren. Pagi harinya, ada taklim besar. Semua santri wajib hadir. Abah berbicara tentang dosa zina, tentang perempuan yang memancing syahwat laki-laki dengan sikap dan pakaian. Setan ada di antara dua orang yang tidak halal satu sama lain, katanya. Lalu dia menatap kami satu-satu. Kalian harus menjaga kehormatan. Tapi ingat, tidak semua kehormatan bisa kalian jaga sendiri. Terkadang, Allah menguji lewat perantara, lewat orang-orang yang lebih tahu apa yang terbaik untuk jiwa kalian. Dan di detik itu, aku merasa ingin muntah. Aku pernah mencoba berbicara pada ibu, lewat surat. Kutulis dengan hati-hati, kukirim melalui petugas logistik saat izin beli perlengkapan. Bu, di sini ada yang aneh. Aku takut, aku mau pulang. 3 hari kemudian, ibu menelepon lewat telepon kantor pesantren. Suaranya keras dan bergetar. Kamu jangan manja, Bunga. Di situ tempat orang menuntut ilmu agama. Malu-maluin aja. Kamu pikir kita bisa cari pesantren lain segampang itu? Aku diam. Telepon ditutup. Dan aku mengerti. Aku sendirian. Ada satu malam ketika aku bangun karena mendengar suara tangis. Tapi bukan dari kamar. Bukan juga dari lorong. Tangis itu terdengar seperti dari dalam diriku sendiri. Aku duduk, aku menangis, aku berdoa, tapi doa-doaku terdengar hampa, karena aku mulai ragu. Apakah Allah mendengarkan jika yang menyakitiku memakai namanya? Dan saat itulah aku sadar, di tempat ini, agama bisa jadi pelindung atau penjara, tergantung siapa yang memegang kuncinya. Aku sedang melipat mukena di pojok musala asrama, ketika pintu kayu terbuka pelan. Salah satu ustazah masuk. Wajahnya sulit dibaca, bukan marah, bukan juga ramah. Suaranya datar. Bunga, Abah minta kamu ke ruang kajian. Sekarang.
Tangan kiriku yang masih memegang mukena mendadak dingin. Seketika itu juga, seluruh tubuhku tahu, ini bukan panggilan biasa. Langkahku terasa berat melewati koridor panjang pesantren. Langit malam mendung, tanpa bintang. Lampu-lampu taman hanya temaram, seperti tahu bahwa cahaya pun enggan ikut campur. Aku berjalan di belakang ustazah. Pelan, diam, tak ada santri lain, tak ada suara. Hanya langkah kami berdua dan bisikan yang semakin nyaring dalam kepalaku. Kalau kamu dipanggil sendiri oleh Abah, pastikan kamu pulang dalam keadaan utuh. Sampai di depan pintu ruang kajian, ustazah berhenti. Ia menoleh sedikit, tanpa menatapku langsung. Buka sandalmu, masuk. Abah menunggu. Aku menelan ludah, tanganku dingin, kaki bergetar. Tapi aku tetap membuka sandal dan melangkah pelan melewati ambang pintu. Ruangan itu sunyi, wangi kayu gaharu tercium samar. Abah duduk sendiri di atas karpet tebal, bersandar di rak kitab. Pencahayaan sengaja redup, hanya lampu sorot kecil di atasnya yang menyala. Wajahnya tersenyum, tapi bukan senyum yang menghangatkan. Itu senyum milik seseorang yang tahu dia punya kuasa penuh dan tak perlu terburu-buru. Assalamualaikum, Bunga. Duduk sini, jangan takut. Suaranya lembut. Aku duduk pelan, menjaga jarak. Mataku menunduk, jantungku berdetak cepat, tak teratur. Pikiranku memanggil-manggil nama ibu, tapi juga marah pada beliau. Aku benar-benar sendiri. Abah membuka kitab di hadapannya, meski tidak membacanya. Ia berbicara panjang lebar tentang akhlak perempuan, godaan setan, fitnah akhir zaman. Lalu ia berkata pelan, menatap langsung ke arahku. Kamu tahu Bunga, Allah itu maha bijaksana. Kadang, untuk membersihkan dosa seseorang, Allah mengujinya dengan cara yang luar biasa. Bahkan, melalui tangan orang-orang yang lebih tua, seperti saya, misalnya. Tenggorokanku tercekat. Kadang, ada energi dalam tubuh perempuan yang harus disalurkan agar tak menjadi penyakit. Dan tidak semua santri paham itu. Tidak semua, seberuntung kamu. Dia mengulurkan tangan, menyentuh lengan bajuku dengan pelan. Saat itu, waktuku membeku. Abah, suaraku nyaris tak terdengar. Kalau ini salah, kenapa Allah diam saja? Matanya berkedip. Bunga, kamu ini belum cukup ilmu. Kamu terlalu banyak pakai logika. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal keikhlasan. Tapi, kenapa harus saya? Dan Abah tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi seperti seseorang yang bosan dengan pertanyaan yang sama. Karena kamu istimewa, karena kamu dipilih, dan karena kamu tidak akan kemana-mana. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku bukan milikku malam itu. Yang bergerak hanya pikiranku, terombang-ambing di antara dua suara yang saling mengalahkan. Suara pertamaku berbisik, lawan, lari, teriak. Suara keduaku menunduk, sabar, ikhlas. Ini mungkin bagian dari ujian. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya mimpi, bahwa aku akan bangun dan semua baik-baik saja. Tapi bau ruangan itu, dingin lantainya, lembut karpetnya, dan kerasnya tangan Abah, semua terlalu nyata. Ketika aku kembali ke kamar malam itu, semua temanku tidur, atau pura-pura tidur. Aku berjalan perlahan ke tempat tidurku, duduk di pojok ranjang, menatap jari-jari tanganku yang tak berani kugerakkan. Aku ingin menangis, tapi air mataku membeku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata dalam hati, kalau agama adalah seperti ini, mungkin aku lebih baik jauh darinya. Lalu aku tersungkur, dalam sunyi, dalam sesak, dan hanya satu hal yang terngiang dalam benakku sebelum tertidur. Aku dipanggil malam ini, dan aku belum tahu apakah aku akan kembali sebagai diriku yang dulu. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari aku berpura-pura utuh. 3 hari aku menahan napas di setiap waktu sholat, di setiap zikir, di setiap adzan yang tak lagi kurasakan maknanya. Semuanya jadi sunyi. Bahkan Tuhan, aku bangun lebih pagi dari santri lainnya. Entah kenapa, tubuhku menolak tidur lebih lama. Setiap kali aku memejamkan mata, suara Abah kembali terngiang. Tangan itu, senyum itu, dan kalimat-kalimat yang dibungkus agama, mereka terus mengejarku bahkan dalam mimpi. Pagi itu, aku duduk di pojok taman kecil dekat dapur pesantren, mencoba menghafal surat Al-Waqiah seperti biasa. Tapi ayat-ayatnya kini seperti kertas kusut, tak ada yang bisa kuhafal. Yang ada hanya perasaan bahwa aku kotor. Seseorang duduk di sebelahku. Aku menoleh. Seorang ustazah muda. Wajahnya pucat,
lembut, dan matanya seperti membawa musim dingin. "Namanya Ustazah Salma." "Bunga," katanya pelan. "Saya tahu kamu baru saja dipanggil Abah." Nafasku langsung berhenti. Tubuhku kaku, seolah waktu kembali membeku seperti malam itu. "Saya juga pernah." Ia menatapku. "Lama, bertahun-tahun lalu. Waktu saya masih seumur kamu." Aku menunduk. Tanganku menggenggam rok panjangku begitu kuat, sampai kuku-kuku mencengkram kulit. Waktu itu saya kira saya istimewa, dipilih, diberi perhatian khusus. Ustazah Salma melanjutkan. "Tapi setelah malam ketiga, saya tahu saya hanya dipakai." Suaranya tidak bergetar, tapi matanya menyimpan luka yang belum pernah sembuh. "Saya sempat ingin melapor ke pengurus, tapi kamu tahu kan siapa yang memegang kuasa di sini?" Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku terasa tajam seperti ditusuk jarum. Bahkan suami saya sekarang, sesama pengajar di pesantren ini, tahu apa yang terjadi. Tapi dia bilang, jangan buka aib pesantren, aib guru, aib keluarga pesantren. Mataku mulai panas. Tapi bukan karena marah, karena kecewa, takut, dan terlalu banyak diam. "Kenapa Ustazah tidak pergi saja?" tanyaku hampir berbisik. Salma tertawa. Tertawa kering. "Karena dunia di luar sini lebih kejam, Bunga. Karena kalau aku keluar dan bicara, aku akan dicap perempuan murahan yang menggoda guru sendiri. Dan karena, lebih dari segalanya, aku takut Tuhan marah." "Tuhan marah?" "Iya, karena Abah bilang, jika kamu bongkar ini, kamu melawan wali Allah." "Wali Allah, Bunga, bukan manusia biasa. Dan aku terlalu takut neraka." Aku menatap wajah Salma. Kini aku melihat bukan hanya seorang ustazah, tapi sebuah bayangan masa depan. Seseorang yang pernah mencoba melawan, tapi akhirnya memilih tunduk. "Ustazah, boleh aku tanya satu hal?" "Ya." "Apakah Tuhan tahu yang sebenarnya?" Dia diam lama. "Tuhan selalu tahu, tapi kadang Tuhan membiarkan setan berdakwah di podium agar kita tahu siapa yang benar-benar mengenalnya." Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Ada orang lain yang pernah dihancurkan oleh orang yang sama. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga sadar, kalau aku tidak melawan sekarang, aku akan menjadi dia. Ustazah Salma berikutnya. Tapi melawan kemana? Siapa yang akan percaya? Aku sudah pernah mencoba bicara pada ibu, dan jawabannya masih membekas. "Jangan mengada-ada, Bunga. Abah orang alim. Jangan fitnah guru kamu. Nanti hidupmu dikutuk." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari apapun yang dilakukan Abah padaku. Malamnya, aku menulis surat pendek. Bukan untuk ibu, bukan untuk ustazah, tapi untuk diriku sendiri. "Kalau kamu membaca ini suatu hari nanti, Bunga, dan kamu masih berada di pesantren ini, artinya kamu kalah." Aku lipat surat itu, sembunyikan di bawah kasur. Dan malam itu, sebelum tidur, aku hanya berdoa dalam hati. "Ya Allah, kalau Engkau benar-benar ada, beri aku satu alasan untuk tetap percaya." Malam itu aku sulit tidur. Lagi-lagi, bukan hanya karena bayangan Abah yang masih tersisa di balik kelopak mata tertutup, tapi karena suara hati yang terus menjerit. "Jangan diam. Jangan jadi seperti mereka." Aku menatap plafon asrama. Kipas angin berderit pelan, suara ngingingnya menyatu dengan dengkuran halus beberapa santri yang sudah lelap. Aku sendiri, terjaga, teringat surat yang kutulis tadi siang, masih terlipat rapi di bawah kasurku. Ada sesuatu yang mendorongku untuk menariknya kembali. Mungkin aku ingin membacanya ulang, atau sekadar memastikan bahwa aku benar-benar telah mulai melawan, meski hanya pada kertas. Saat kuselipkan tangan ke bawah kasur untuk meraba lipatan kertas itu, jari-jariku malah menyentuh sesuatu yang bukan punyaku. Sehelai kertas, sudah agak kusut, ada noda di sudutnya, entah itu tinta luntur atau air mata kering. Dilipat dua, dengan tulisan kecil di bagian depan. "Untuk siapapun yang tidur di sini setelah aku." Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Aku buka pelan-pelan, memastikan tidak membangunkan siapapun, dan mulai membaca. "Assalamualaikum. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kalau kamu menemukan surat ini, artinya kamu juga sudah pernah dipanggil ke rumah Abah. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Namaku Aisyah. Aku dulu tidur di tempat ini sebelum kamu. Dan sebelum aku, ada santri lain bernama Fatin. Tapi dia dikirim pulang karena katanya tidak kuat jadi santri. Padahal, kami tahu alasannya lain.
Kita semua dibungkam, diancam, diadili tanpa pengadilan. Aku pernah mencoba bicara ke pengurus, tapi mereka cuma berkata, "Jangan nodai pesantren dengan cerita syubhat." Setelah itu, semua jadi dingin. Bahkan temanku menjauh. Aku tak pernah bicara lagi sejak malam aku mencoba kabur dan ketahuan. Aku tidak tahu apakah aku akan kuat bertahan sampai akhir tahun ini. Tapi kalau kamu membaca ini, tolong, jangan diam, tolong, jangan jadi aku. Tanganku gemetar. Aku menutup surat itu dan meremas kain sarungku sendiri. Rasa dingin merambat dari ujung jari sampai tengkuk. Aisyah, Fatin, santri-santri yang hilang begitu saja dari daftar absen, yang katanya sakit, pulang, atau melanggar aturan. Padahal sebenarnya mereka dipatahkan. Mataku berkaca, tapi bukan karena takut, bukan hanya karena sedih, tapi karena ini nyata. Apa yang terjadi padaku bukan kebetulan, bukan ujian iman seperti kata para ustadz. Ini pola, dan aku mungkin tidak akan jadi yang terakhir. Pagi harinya, aku cari-cari nama Aisyah di buku induk santri. Tidak ada. Aku tanya-tanya secara halus ke teman satu angkatan. Tidak ada yang mengingat nama itu. Seolah-olah dia dihapus. Satu-satunya orang yang tampaknya mengerti adalah Ustazah Salma. Saat aku mengangkat topik tentang Aisyah yang dulu pernah tidur di tempatku, wajahnya langsung berubah pucat. "Kamu menemukan surat itu ya?" bisiknya. Aku mengangguk. Ia menatapku dalam-dalam. Matanya seolah berkata, "Kalau kamu teruskan ini, kamu akan bernasib sama." Tapi kali ini aku tidak menunduk. Malamnya, aku menulis balasan pada surat Aisyah. Aku tahu mungkin ia takkan pernah membacanya, tapi aku ingin menulis agar aku tahu, aku belum mati, aku masih punya suara. Assalamualaikum, Aisyah. Terima kasih sudah menuliskan ini. Aku membaca suratmu sambil menangis, tapi juga sambil menggenggam harapan. Kamu tidak gagal. Kamu menyelamatkanku. Doakan aku, Aisyah. Aku tidak tahu bagaimana caranya melawan, tapi aku ingin mencobanya. Dan kalau kamu masih hidup di luar sana, aku ingin sekali bertemu. Ada satu tempat di pesantren X yang tak pernah disebut dalam daftar kegiatan, tak pernah disinggung dalam ceramah, bahkan tak pernah disebut dalam sambutan santri baru. Sayap Timur. Bangunan tua dengan cat kusam dan jendela-jendela yang disekat rapat. Tak ada kelas di sana, tak ada asrama. Hanya lorong panjang dan deretan pintu yang tak pernah dibuka. Kalau kau tanya santri manapun, mereka akan bilang, itu area gudang, banyak barang lama, gelap dan berdebu. Tapi suaranya yang kadang terdengar di malam Jumat, suara perempuan menangis tertahan, tak bisa dijelaskan dengan kata gudang. Aku baru benar-benar memperhatikan itu setelah membaca surat dari Aisyah. Surat yang membuka mata dan mengaktifkan telingaku. Dan malam ini, suara itu terdengar lagi. Suara lirih, mengerang, seperti orang membaca istighfar sambil menahan perih. Astagfirullah, astagfirullah. Terdengar dari jendela belakang asrama, mengarah ke sayap timur yang dikelilingi pepohonan tua. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua teman tidur lelap, tapi aku, lagi-lagi, tak bisa memejamkan mata, maka aku bangkit. Memakai mukena tipis sebagai penutup, menyelinap lewat pintu belakang asrama, membawa senter kecil dan detak jantung yang terlalu keras untuk ukuran malam sunyi. Jalan setapak menuju sayap timur penuh dengan daun kering. Langkahku menyentuh tanah yang lembab, dan di kejauhan, bayangan bangunan itu muncul seperti kuburan tua yang dilupakan. Jendelanya dipaku dari dalam, catnya mengelupas, tapi pintu utamanya tidak terkunci. Tanganku ragu-ragu menyentuh gagangnya. Pintu tua itu terbuka perlahan. Bau lembab langsung menyergap hidung. Dan suara istighfar itu semakin jelas. Astagfirullah, astagfirullah. Aku menyorot ke arah dalam. Lorong panjang, dengan 5 pintu di sisi kiri dan kanan. Semuanya tertutup. Tapi satu pintu di ujung, yang agak terbuka, menjadi sumber suara. Langkahku mendekat. Jantungku terasa mau meledak. Dan saat aku mengintip ke dalam, seorang perempuan duduk membelakangi pintu. Mukena lusuh menutupi tubuhnya. Suaranya parau, terus-menerus mengulang zikir seolah ingin melawan sesuatu dalam dirinya. Umi, suaraku pelan, tak yakin. Perempuan itu mendadak terdiam. Pelan-pelan ia menoleh, dan wajahnya, bukan Umi, bukan santri manapun yang pernah kulihat. Matanya sembab. Ada bekas luka di pelipis, mulutnya terbuka seolah hendak bicara,
tapi tak ada suara yang keluar. Lalu perlahan, ia berdiri. Kaki telanjangnya bergemetar. "Kamu bukan pengurus kan?" bisiknya. Aku menggeleng. "Tolong, bilang ke keluargaku, aku masih hidup. Mereka pikir aku dikeluarkan." "Siapa kamu?" tanyaku, nyaris tak bersuara. "Fatin," jawabnya. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari luar. Cepat, tegas. Aku panik, menoleh ke arah pintu. "Sembunyi," desis Fatin. Ia menarikku masuk ke kolong ranjang besi berkarat yang hampir runtuh. Kami tiarap, menahan napas. Pintu terbuka kasar. Abah, bayangan jubah putih dan bau minyak kasturi masuk ke ruangan. Ia berdiri beberapa detik, hening. "Masih belum bisa diajak taubat ya?" gumamnya dingin. "Besok kita coba lagi, jangan kabur." Lalu ia keluar, langkahnya menjauh. Hening kembali menyelimuti ruangan. Tapi di dalam tubuhku, badai baru saja mulai. Setelah yakin Abah tak ada, Fatin menggenggam tanganku. "Bunga, kamu harus pergi dari sini. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu, bukan cuma aku. Ada 4 santri lain yang ditahan di tempat ini secara bergantian. Sayap timur ini bukan gudang. Ini penjara. Kami dibilang kerasukan, sakit jiwa, santri durhaka. Tapi sebenarnya, kami semua hanya menolak disentuh." Tangisku pecah. Aku merasa dunia yang selama ini kuanggap tempat mencari pahala, berubah jadi labirin iblis yang memakai surban. "Tapi, kenapa kamu tetap di sini?" Fatin terdiam lama. "Karena kalau aku pergi, tak ada yang bisa memberitahumu ini." Malam itu, aku kembali ke asrama dengan kaki gemetar. Tapi di tanganku, aku membawa 1 lembar kertas. Daftar nama 4 santri lain yang pernah dihilangkan. Dan besok, aku akan mulai mencari mereka. Kertas lusuh itu ada di sakuku selama sholat subuh. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, seolah kertas itu bisa meledak sewaktu-waktu. Di atasnya tertulis 5 nama dengan tulisan tangan yang goyah, sepertinya milik Fatin. 1. Fatin. 2. Nisa Rahmah. 3. Laila S. 4. Ummi Zahra. 5. NH. 5 nama yang tak pernah terdengar disebut lagi oleh siapapun di pesantren ini. Nama-nama yang hilang dari daftar absensi, dari papan pesantren, dari semua pembicaraan. Nama-nama yang dihapus. Dan di antara nama-nama itu, 1 membuat darahku berdesir. Ummi Zahra. Dia adalah santri teladan 3 tahun lalu. Pintar, lembut, paling rajin menghafal. Semua ustadz menyukainya. Bahkan wajahnya dulu sering terpajang di brosur pesantren saat perekrutan santri baru. Tapi tahun lalu, dia pulang karena alasan yang tidak pernah jelas. Aku mulai dengan mencarinya di gudang penyimpanan arsip lama, di ruang administrasi yang hanya bisa dimasuki diam-diam saat jam makan siang. Aku tahu posisi lemari penyimpanan karena pernah ikut membantu ustazah mengurus buku. Dengan cepat, kutemukan map besar bertuliskan tahun akademik 20x sampai 20x. Mataku menyusuri lembar-lembar data sampai akhirnya kutemukan Zahra, Ummi, santri kelas 11, asal Makassar. Status terakhir, keluar dengan alasan pribadi. Dikeluarkan dari program tahfidz, tidak direkomendasikan untuk kembali. Ada 1 catatan kecil di pojok bawah. Bermasalah dengan sikap, kecenderungan membangkang, sudah diberi peringatan oleh kiai. Ditulis dengan pulpen merah. Hatiku mencelos. Bermasalah dengan sikap. Begitulah pesantren ini melabeli para korban yang menolak tunduk. Sore itu, aku diam-diam menghadap Ustazah Fatimah, satu-satunya pengurus yang pernah bersikap lembut padaku. Aku tak memberitahu soal daftar dari Fatin, tapi hanya bertanya dengan polos. "Ustazah, Ummi Zahra kemana ya?" Saya suka sekali ceramah-ceramahnya dulu. Wajah Ustazah langsung berubah. Ia menatapku dalam, lalu menutup pintu ruangannya perlahan. "Bunga, jangan tanya-tanya soal itu," bisiknya. "Itu santri bermasalah. Sudah tak perlu diingat." Tapi dia yang mengotori dirinya sendiri. Sudah ya. Banyakin istighfar. Jangan ikut-ikut." Aku bisa lihat matanya ketakutan. Bukan marah, tapi takut. Takut kalau pengurus lain tahu. Ia bahkan menyebut nama Zahra lagi. Dan saat itu aku sadar, Ustazah Fatimah juga tahu. Semua tahu, tapi tak ada yang berani bicara. Malam harinya, aku beranikan diri mengintip arsip online pesantren lewat komputer perpustakaan. Untung aku pernah belajar caranya saat pelatihan dokumentasi. Aku cari 1 persatu nama di kertas itu,
Semua hasilnya sama, Fatin. Dikembalikan ke orang tua karena tidak kuat menjalani pembinaan. Nisa Rahmah, santri drop out. Tidak kooperatif selama masa tarbiyah. Laila S. menghilang. Tidak ada keterangan resmi. Ummi Zahra tidak direkomendasikan untuk kembali. Dan yang paling membuat tengkukku dingin, NH dihapus atas permintaan Kiai. Tidak ada data lain, hanya kalimat itu. Apa artinya semua ini? Nama-nama yang tak hanya hilang dari dunia fisik, tapi benar-benar dihapus dari sistem. Dan aku sedang menuju nasib yang sama jika terus mencari tahu. Tapi malam itu, saat aku kembali ke kamar dan menatap wajah-wajah teman sekamarku yang tertidur pulas, aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Fatin memberiku daftar itu bukan untuk kutakuti, tapi untuk kulawan. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, yang lebih menyeramkan dari setan adalah manusia yang memakai jubah suci untuk menyembunyikan dosa. Langit sore seperti biasa memerah keemasan, tapi hari itu ada hawa yang berbeda. Hening di sekitar asrama begitu padat, seperti menelan langkah-langkah kami. Aku baru saja selesai membersihkan rak-rak buku di perpustakaan. Ustazah Ratna memintaku membantu sampai sore karena santri putri lainnya sedang latihan marawis. Aku berjalan sendiri melewati lorong belakang menuju asrama, tapi entah kenapa langkahku melambat saat melewati ujung lorong yang berbelok ke sayap timur. Aku mendengar suara lembut, sayup, seperti suara perempuan membaca zikir, namun datar, dingin, dan sendu. Aku berhenti, tenggorokanku menegang. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Aku memalingkan kepala perlahan ke arah bangunan kayu itu. Ada seseorang di dalamnya, bukan setan, tapi seseorang. Aku tahu aku tidak seharusnya mendekat, tapi langkahku seperti tertarik, seperti dipanggil, tapi bukan secara gaib, secara nyata, manusiawi, dan sangat menyedihkan. Aku melewati pagar kecil yang mengarah ke rumah itu. Cat-cat temboknya mengelupas, jendelanya tertutup rapat dan berkawat, seperti ruangan tahanan. Di ujung lorong kayu itu, ada satu pintu logam, berbeda sendiri dari pintu lain di kompleks pesantren yang biasanya dari kayu biasa. Pintu itu terkunci 2 gembok besar. Ada kamera CCTV kecil di atasnya, menyala merah. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku berbisik pelan, "Assalamualaikum," dan saat itu, dari balik jendela yang nyaris tertutup kain lusuh, ada mata yang membalas tatapanku. Mataku membelalak. Itu mata perempuan. Tidak tua, tidak muda, tapi kosong dan lelah, teramat lelah. Mata itu menatapku seperti mengenali. Lalu perlahan, tangan kurus dari balik jendela itu mengangkat sesuatu, selembar kertas. Tapi sebelum aku bisa membaca tulisan di baliknya, langkah sepatu mendekat. Aku tersentak mundur. Ustazah Fatimah muncul dari balik pojok, dengan napas terengah seperti habis berlari. "Bunga, jangan pernah kesini," serunya. Wajahnya pucat. "Cepat kembali ke asrama." Aku tak bisa bicara, tapi aku kembali. Dan saat aku melihat ke belakang, jendela itu sudah kembali gelap. Malamnya aku tidak bisa tidur. Suara zikir itu terus terngiang. Dan mata itu seperti ingin bicara, ingin menyampaikan sesuatu. Aku teringat sesuatu, sebuah nama yang sempat kutemukan beberapa waktu lalu saat membersihkan rak buku tua. Sebuah majalah dinding pesantren tahun 2007. Ada artikel kecil tentang santri teladan bernama Nurul Hidayah. NH. Wajahnya manis, senyumnya hangat, dan dia mengenakan seragam pesantren dengan bangga. Tapi saat aku coba cari lagi majalah itu, hilang. Keesokan harinya aku coba tanya halus ke Laili, "Kamu pernah dengar santri lama namanya NH?" Wajahnya langsung berubah. Sorot matanya gugup, tangannya gemetar sedikit saat menaruh sendok. "Bunga, jangan ungkit itu lagi. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah ke arah itu lagi." Semua yang tanya tentang NH, entah dipulangkan, atau dia tak melanjutkan. Tapi aku tahu, sejak saat itu, aku harus tahu siapa NH, karena aku rasa nasib kami tidak jauh berbeda. Dan jika benar dia masih di dalam sana, dikurung karena satu dosa yang bukan miliknya, maka aku tak bisa lagi diam. Malam itu hujan turun seperti isak, halus, tapi terus-menerus. Seolah langit tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Di asrama, lampu-lampu sudah dimatikan. Santri lain tertidur atau pura-pura tertidur. Tapi aku masih terjaga. Ada suara yang memanggil dari dalam diriku. Bukan suara gaib,
Tapi suara yang sudah lama ku telan, yang mulai mendesak ingin keluar. Aku ingin tahu siapa NH. Aku diam-diam mengambil tasku, yang di dalamnya sudah kuselipkan senter kecil dan sebuah catatan tempat aku menulis hal-hal aneh yang kutemukan selama ini. Nama NH, foto yang hilang, lorong yang dijaga, catatan pengurus yang dihapus. Aku sudah kumpulkan itu semua. Tapi malam ini aku tak akan ke bangunan tua itu. Belum, aku akan mulai dari tempat yang lebih dekat. Asrama lama, tempat NH dulu tinggal sebelum hilang. Aku tahu kamar itu sekarang dipakai untuk menyimpan karpet bekas dan kasur rusak. Tapi kuncinya selalu tergantung di laci lemari pengurus. Dan kebetulan ustazah jaga malam ini sedang tertidur pulas di musala. Tanganku gemetar saat mengambil kunci itu. Tapi aku teruskan. Langkahku pelan-pelan melewati lorong. Hujan masih turun di luar. Angin meniup tirai-tirai jendela seperti bisikan. Tapi malam ini aku tidak takut hantu. Aku takut manusia. Aku buka pintu kamar tua itu. Bau lembab langsung menyambutku. Rak kosong, kasur berdebu. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Kasur paling pojok masih berselimut tipis, seperti bekas ditiduri. Dan ada sesuatu di bawahnya. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat sudut kasur itu. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah surat, ditulis tangan. Kertasnya sudah kecoklatan dan lembab, tapi tintanya masih jelas. Aku membacanya pelan dengan senter kecilku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mencatat ini sebagai saksi. Jika suatu hari aku tidak bisa bicara, biarlah tulisan ini bicara untukku. Namaku Nurul Hidayah. Aku santri kelas 4 ketika semua ini terjadi. Aku tidak tahu kenapa aku yang dipilih. Mungkin karena aku tidak punya siapa-siapa di sini. Atau karena aku selalu patuh. Abah memanggilku ke ruangannya, sering. Awalnya hanya ditanya soal hafalan. Lalu dia mulai menyentuh tanganku, lalu bahuku, lalu lebih jauh. Dia bilang ini adalah karamah. Katanya tubuhku adalah bagian dari ibadah kalau digunakan untuk melayani guru. Aku diam, aku tidak percaya. Tapi aku tidak punya siapa-siapa. Dan ketika aku mengadu ke pengurus, mereka marah padaku. Katanya aku memfitnah wali Allah. Aku hamil. Aku tidak tahu harus bagaimana. Orang tuaku hanya berkata aku tidak bersyukur telah diberi tempat menuntut ilmu. Mereka percaya pada Abah. Lalu suatu malam aku dibawa ke bangunan tua di sayap timur. Aku dikurung. Aku melahirkan anak di sana, tanpa bidan, tanpa suara. Hanya satu ustazah tua yang menolongku. Wajahnya pucat seperti yang menyaksikan neraka. Anakku dibawa. Katanya akan diasuh sebagai anak yatim. Aku tidak boleh mengaku ibu. Aku tidak boleh menulis, tidak boleh menyapa. Aku hanya boleh diam. Setiap malam aku mengucapkan zikir keras-keras, bukan karena takwa, tapi karena aku takut kalau aku berhenti, aku akan gila. Aku tidak tahu siapa yang akan baca surat ini. Tapi kalau kamu menemukannya, tolong, jangan lupakan aku. Jika aku tidak bisa keluar, biarlah suaraku keluar melalui kamu. NH. Tanganku gemetar saat menurunkan kertas itu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Jantungku berdentum di dada seperti genderang perang. Itu bukan cerita, itu bukan karangan. Itu nyata, itu tinta darah. Dan kini aku tahu, anak NH mungkin masih ada di pesantren ini. Aku lipat surat itu dan sembunyikan di balik bajuku. Lalu aku mengunci kamar kembali dan perlahan-lahan berjalan pulang. Tapi saat aku hampir sampai di ujung lorong, seseorang berdiri diam di bawah lampu temaram. Wajahnya sebagian tertutup bayangan. Itu salah satu pengurus. Dan aku tahu malam ini, aku tidak seharusnya keluar kamar. Langkah kaki itu mendekat. Aku berdiri kaku di ujung lorong. Tubuhku dingin seperti mayat. Surat NH masih kuselipkan di balik mukena. Senter kecilku mati kehabisan baterai. Yang tersisa hanya bayangan. Dan suara napas seseorang yang semakin dekat. Ngapain kamu di luar malam-malam begini? Suara itu tenang. Ustazah Fadilah. Dia bukan ustazah baru, tapi juga bukan ustazah tua. Umurnya sekitar 30-an, wajahnya selalu tertutup jilbab besar, dan sorot matanya tajam seperti tahu semua dosa orang. Selama ini dia jarang bicara, tapi semua pengurus tunduk padanya, bahkan pengurus cowok sekalipun. Saya, ambil air wudhu, jawabku cepat, berusaha menyembunyikan gemetar dalam suara. Wudhu, katanya pelan, dari gudang kasur. Dia tahu.
Tangannya perlahan menggapai pundakku, bukan keras, tapi dingin. Lalu dia mendekat ke telingaku dan berbisik. Aku menahan napas. Mataku tak bisa berpaling darinya. Dengar, Bunga, tidak semua yang kamu temukan harus kamu percaya. NH itu sudah tidak waras waktu nulis surat itu. Aku diam. Tapi dia memang pernah terlalu dekat dengan Abah, lanjutnya sambil melepas sentuhannya. Kau tahu, kadang santriwati terlalu berharap, terlalu ingin diperhatikan. Abah hanya memberi kasih sayang seorang guru. Tapi kadang ada yang menafsirkannya lain. Suaranya tetap pelan, tapi bagai racun. Masuk pelan-pelan, membuatku ragu pada pikiranku sendiri. Dan anak itu, kalaupun ada, bukan urusanmu. Aku mulai mundur perlahan. Tapi ia mendekat lagi. Bunga, katanya lagi, suaranya sangat lirih. Di tempat ini, ada nama-nama yang tidak boleh diucapkan, termasuk NH. Mataku membelalak, napasku sesak. Kamu pintar, hafalanmu bagus. Jangan sia-siakan masa depanmu hanya karena penasaran yang tidak ada gunanya. Lalu dia berbalik dan pergi. Tinggallah aku sendiri di lorong gelap yang sepi, dengan satu pesan membekas kuat dalam dadaku. Aku sekarang bagian dari rahasia, dan rahasia itu dijaga oleh orang-orang yang jauh lebih besar dari diriku. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala berat. Di kelas, Ustazah membaca ayat dari surah Al-Baqarah tentang orang yang menyembunyikan kebenaran. Tapi tidak ada yang menyambungnya dengan kenyataan. Tidak ada yang bicara tentang surat, tentang NH, tentang malam itu. Tapi aku tahu, surat itu nyata. Aku membacanya ulang diam-diam malam itu. Kali ini tidak hanya menangis, tapi juga berpikir, anak NH, siapa dia? Santri, atau mungkin sudah jadi pengurus. Apa mungkin dia tidak tahu siapa ibunya? Satu hal yang pasti, surat itu memberiku satu petunjuk lagi. Lorong di sayap timur, tempat kelahiran, tempat NH dikurung, tempat yang bahkan pengurus takut menyebutnya. Malam itu, aku tulis di catatan kecilku. Banyak ayat yang digunakan untuk menutupi kebenaran. Tapi ada pula ayat yang bisa membuka mata. Aku hanya perlu menemukannya. Dan kali ini, aku tidak akan sendiri. Aku harus cari orang yang juga merasa ada yang salah. Aku harus tahu siapa NH sebenarnya. Dan anaknya. Dan siapa saja yang ikut menjaga rahasia ini. Sebelum namaku juga dihapus dari buku induk. Peta pesantren terpajang besar di depan ruang tamu santri. Tak ada yang pernah benar-benar memperhatikannya, kecuali santri baru. Tapi aku sekarang memelajarinya seperti membaca peta tambang emas, mencari jejak-jejak tersembunyi yang tak terlihat dalam rutinitas. Sayap timur. Di peta, bagian itu diberi label samar, bangunan lama. Tak ada penjelasan, tak ada akses dari asrama atau ruang belajar. Tapi jelas, itu bagian dari kompleks pesantren ini. Dindingnya terlihat dari belakang dapur. Ada jalur tembok tua yang mengarah ke sana, tertutup pagar seng dan ilalang. Dan seperti semua luka yang disembunyikan, tidak ada yang membicarakan bagian itu. Aku mulai bertanya-tanya ke santri kelas atas. Dulu sayap timur itu apa ya? Mereka selalu menjawab singkat, gudang. Sudah rusak, nggak dipakai. Tapi aku perhatikan sorot mata mereka selalu berubah ketika aku tanya lebih jauh. Seperti ada kenangan yang ingin mereka kubur. Sampai akhirnya aku nekat bertanya pada seseorang yang dulunya alumni. Namanya Kak Riri, alumni tahun 2017. Dia datang malam itu untuk menjemput adiknya yang mondok di sini. Kami ngobrol sebentar di depan gerbang. Aku mengumpulkan keberanian. Kak, dulu waktu kakak mondok di sini, sayap timur itu dipakai buat apa? Dia terdiam lama, lalu matanya menatapku lurus. Kenapa kamu tanya? Ada tugas literasi pesantren. Bohongku. Dia menyipitkan mata, lalu dengan suara pelan, dia berkata, dulu ada satu kamar di sana, paling pojok. Santri yang terlalu banyak bicara atau melawan pengurus, kadang dikurung di situ. Katanya biar muhasabah diri. Tapi kadang mereka balik dalam keadaan yang gak sama. Aku merinding. Gak sama. Beberapa jadi pendiam banget. Beberapa pindah mondok. Ada yang katanya berhenti ngaji sama sekali setelah keluar dari sana. Aku mencoba menyembunyikan ekspresi wajahku, tapi dadaku mulai sesak. Sekarang masih dipakai. Dia menggeleng pelan, tapi dijaga. Kamu nggak akan bisa ke sana, kecuali kalau kamu diantar seseorang dari dalam. Malamnya, aku tak bisa tidur. Dijaga. Siapa yang menjaga? Kenapa butuh penjagaan kalau memang hanya bangunan rusak?
Dan jika benar NH melahirkan di sana, itu berarti seseorang membantu. Seseorang tahu segalanya dari awal, dan kemungkinan besar masih ada di sini. Paginya, aku sengaja datang ke dapur lebih awal sebelum santri lain ramai. Aku membawa plastik sisa makanan untuk dibuang, tapi diam-diam aku memutar ke belakang dapur. Dari balik pagar seng itu, aku bisa melihat sedikit tembok kusam yang sudah ditumbuhi lumut. Ada satu jalur sempit menuju pintu kayu tua di ujung bangunan itu. Aku merunduk. Pagar seng itu cukup longgar untuk kusempilkan tubuhku. Langkah kakiku pelan, menyusuri tanah basah. Rumput liar mencambuk betisku, tapi aku terus berjalan sampai akhirnya. Hei! Seseorang memanggilku. Aku berbalik cepat. Seorang penjaga tua berdiri di dekat pintu kayu. Pakaiannya seperti petugas kebun, tapi wajahnya penuh amarah. Apa yang kamu cari di sini? Aku gugup. Maaf, Pak. Saya cuma balik sekarang juga. Ini bukan tempat buat santri. Dia mendekat, matanya tajam seperti belati. Aku langsung mundur dan lari secepat mungkin melewati pagar seng, kembali ke dapur, napas tersengal dan lutut gemetar. Malam harinya, aku membuka surat NH lagi. Aku melahirkan anak di sana, tanpa bidan, tanpa suara. Aku dikurung. Aku tidak boleh mengaku ibunya. Pikiranku malam itu terombang-ambing antara takut dan yakin. Kalau NH melahirkan anaknya di bangunan itu, dan anak itu tetap hidup, anak itu masih di pesantren ini. Mungkin anak itu santri, mungkin anak itu pengurus, atau mungkin, lebih mengerikan lagi, anak itu tidak pernah tahu kalau dia adalah rahasia. Dan akulah satu-satunya orang yang memegang surat kebenarannya. Tapi belum sempat aku tidur malam itu, ada suara ketukan pelan di jendela kamarku. Aku bangkit, tak ada siapa-siapa, hanya secari kertas diselipkan di antara kisi jendela. Kubuka pelan, isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan huruf tangan rapi. Jangan dekat-dekat sayap timur kalau masih ingin bisa baca Quran. Ada hal yang tak lazim di pesantren X. Biasanya, santri akan tinggal selama 6 tahun untuk program tahfiz atau 4 tahun untuk program salaf. Tapi sejak awal, aku sudah curiga. Ada beberapa wajah yang rasanya terlalu tua untuk disebut santri. Mereka tidak ikut ngaji harian, tidak ikut hafalan, bahkan jarang terlihat sholat berjamaah di masjid utama. Tapi mereka tetap memakai gamis putih longgar dan kerudung polos seperti kami. Dan anehnya, mereka tidak pernah disebut. Tidak ada yang memperkenalkan mereka sebagai pengurus. Tapi tidak ada juga yang menganggap mereka santri. Hari itu, aku memberanikan diri mengintip daftar presensi santri yang tertempel di kantor. Kuambil foto diam-diam pakai ponsel. Saat menelaah nama-nama itu, aku menemukan satu yang menarik. Rasya A masuk sejak tahun 2015. Itu artinya, sudah hampir 10 tahun. Aku langsung teringat pada sosok perempuan pendiam yang sering duduk di sudut perpustakaan tanpa menyentuh satupun buku. Dia selalu menunduk, wajahnya datar. Beberapa santri bilang dia suka berbicara sendiri malam-malam. Malam itu, aku pura-pura lupa mengambil mukena di musala supaya bisa menyelinap ke arah tempat Rasya sering duduk. Perpustakaan kecil di sudut belakang pondok, lampunya redup, udara pengap. Rasya duduk di tempat biasanya, tatapannya kosong. Assalamualaikum, sapaku pelan. Dia menoleh, lamat-lamat, matanya seperti tidak mengenali manusia. Aku Bunga, santri baru. Dia diam. Aku cuma mau nanya, kakak udah berapa lama di sini? Sunyi. Lalu dia menjawab dengan suara pelan, seperti bisikan dari lorong masa lalu. Aku nggak ingat. Obrolan itu berhenti sampai di situ. Tapi malam-malam berikutnya, aku mulai sering datang. Kadang membawa roti atau susu kotak. Kadang duduk saja diam di sebelahnya. Rasya mulai terbiasa dengan kehadiranku. Dan malam keempat, dia bicara lebih panjang. Dulu aku pengen jadi ustazah. Aku seneng ngaji. Aku diam, mendengarkan. Tapi waktu kelas 3, aku diajak ziarah batin sama Abah. Katanya itu tahap pemurnian. Katanya, cuma santri pilihan yang boleh ikut. Nafasku tercekat. Kata-katanya sama persis seperti yang dulu kukira cuma kode dalam surat NH. Rasya melanjutkan, suaranya makin lirih. Aku nggak ngerti waktu itu. Tapi sejak itu, aku nggak pernah diizinkan keluar. Nggak ada wali yang bisa kutemui. Orang tuaku kayak dilenyapkan. Apa maksudnya? Surat mereka nggak pernah sampai. Katanya mereka sibuk. Tapi aku tahu mereka bukan begitu. Aku tahu, aku dikurung.
Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi Rasya tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Jangan datang ke sini lagi ya, Bunga. Kenapa? Dia menatapku lama. Karena kamu belum rusak. Tapi kalau kamu terus cari tahu, kamu akan jadi seperti aku. Setengah mati, setengah gila. Aku mencoba menahan air mata. Kenapa kamu nggak kabur? Dia tersenyum kecut. Kabur kemana? Ke dunia yang bahkan gak percaya pada kita. Ke rumah yang lebih percaya sama gelar abah daripada jerit anaknya sendiri. Dia berdiri perlahan. Semua orang di sini sudah menyerah. Dan yang belum, akan dibungkam. Termasuk kamu. Malam itu aku menulis semua di buku harianku. Tanganku gemetar. NH, Rasya, aku, kami saling terhubung oleh luka yang sama. Tapi bedanya, aku masih bisa bicara. Masih bisa menulis. Masih bisa mengungkap, tapi sampai kapan? Karena saat aku menyelipkan buku harianku ke bawah bantal malam itu, aku menemukan selembar kertas baru yang tidak kukenal, dengan tulisan besar dan berantakan. Satu kata lagi, kamu akan jadi santri yang tak pernah lulus juga. Aku mulai memperhatikan pola. Setiap Jumat malam, beberapa santri tertentu tidak tampak di musala. Padahal itu malam yang paling ramai untuk wirid, pembacaan maulid diba, dan ceramah dari Abah. Biasanya, santri-santri ini adalah mereka yang dipanggil secara khusus oleh Ustadz Hussein. Mereka akan dijemput sekitar jam 9 malam, dibawa naik mobil hitam, dan baru kembali keesokan harinya menjelang subuh, wajah pucat, mata kosong, dan tidak pernah bersedia bicara. Mereka menyebutnya ziarah batin. Nama yang indah, tapi makna di dalamnya begitu gelap. Aku mulai mencari tahu dengan caraku sendiri. Setiap malam Jumat, aku mencatat nama-nama yang hilang dari barisan sholat, menyusup ke dapur untuk mendengar bisik-bisik pengurus, mengendap di balik perpustakaan ketika salah satu ustadz membisikkan sesuatu ke telinga santri yang hendak dijemput. Malam itu aku mendengar langsung, jangan takut, ini bagian dari penyucian, Abah sendiri yang akan memandumu. Lalu datang hari ketika nama itu adalah namaku. Aku sedang melipat mukena usai sholat isya saat Ustazah Maimunah memanggilku. Wajahnya datar, seolah tidak sedang menyerahkan anak manusia ke dalam jurang gelap. Bunga, besok kamu tidak perlu ikut wirid. Kamu sudah dipilih Abah untuk ziarah batin. Dunia terasa membisu seketika. Aku hanya bisa menjawab, iya, Ustazah. Suaraku serak, seperti keluar dari mulut orang lain. Malamnya, aku menulis surat panjang. Kupeluk rapat buku harianku. Kupeluk semua kenangan tentang siapa aku sebelum tempat ini mencoba membentuk ulang diriku. Lalu aku menunggu. Jumat malam, jam 9, mobil hitam berhenti di depan gerbang pondok. Aku, bersama dua santri lain yang lebih tua, masuk dengan kepala tertunduk. Sopir tidak berkata sepatah kata pun. Ustadz Hussein duduk di depan, memainkan tasbihnya. Kami dibawa ke bangunan berbeda, masih dalam kawasan pesantren, tapi letaknya tersembunyi, seperti tak ingin ditemukan. Bangunan itu sunyi, pintu kayunya besar, dipahat ukiran ayat suci. Tapi yang paling mencolok adalah aroma dupa dan ruangan remang seperti bukan tempat suci, tapi ruang pemujaan. Kami diminta berwudu, lalu duduk bersila dalam lingkaran kecil. Tak lama kemudian, Abah datang. Ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya bersih, penuh senyum, tapi tatapan matanya tajam, seperti menembus isi dadaku dan menelanjangi semua keraguanku. Anak-anak, ucapnya lembut, kalian terpilih. Allah hanya membuka jalan ruhani kepada mereka yang mau melepaskan jasadnya. Kami diam, 3 pasang mata yang dibekukan oleh rasa takut, rasa hormat, dan rasa ingin percaya. Ziarah batin bukan hal baru. Ini sudah dijalankan para wali Allah sejak zaman dahulu. Lanjutnya, kemudian, satu persatu kami diminta maju. Santri pertama diminta rebahan, matanya ditutup kain putih. Abah membaca ayat-ayat yang tidak kukenal. Bahasanya bukan Arab, tapi mirip atau sengaja dibuat terdengar begitu. Santri itu mulai gemetar, tubuhnya melengkung, mulutnya terbuka, menangis, lalu seperti pingsan. Santri kedua berjalan dengan kaki gemetar. Prosedurnya sama, tapi Abah mulai menempelkan tangannya ke dada dan perutnya, membacakan doa lebih keras. Aku tahu itu bukan ruqyah, bukan zikir, ini sesuatu yang lain. Lalu giliranku. Aku melangkah pelan, diberi sehelai kain putih, diminta berbaring. Abah mendekat, ia menyentuh keningku, membacakan sesuatu yang mirip ayat tapi terasa mengganggu.
Suaranya bergetar. Tutup matamu. Rasakan dirimu lepas dari dunia ini. Kau akan bertemu Allah dalam bentuk cinta tertinggi. Tanganku gemetar. Aku ingin bangun, tapi tubuhku kaku. Jangan lawan, bisiknya. Inilah penyucian. Lalu aku rasakan tangannya bergerak ke arah leherku, menekan ringan. Seperti menguji seberapa jauh aku bisa diam, seberapa patuh aku bisa menjadi. Dan saat tangannya mulai bergerak turun, aku buka mata. Aku tendang badannya. Aku teriak sekuat mungkin, "Lepaskan aku, lepaskan." Santri lain menoleh, terkejut, tapi diam. Tak satu pun menolongku. Ustadz Hussein berlari mendekat, tapi aku sudah berlari keluar ruangan lebih dulu. Aku berlari begitu jauh. Aku kabur ke kamar, menggembok diri, menangis hingga pagi. Besoknya, seolah tak terjadi apa-apa. Abah memberi ceramah subuh seperti biasa. Para pengurus tertawa seperti biasa. Tidak ada yang menyebut tentang malam tadi. Tidak ada yang bertanya kenapa bajuku sobek, atau kenapa aku tidak bicara seharian. Ziarah batin. 2 kata yang membuatku ingin muntah. 2 hari setelah malam itu, aku dipindahkan ke kamar paling ujung di pondok lama. Kamarnya pengap, dindingnya mengelupas, dan diisi 4 santri yang semua pernah bermasalah. Aku tahu maksudnya. Ini bukan sekadar pemindahan, ini penandaan. Di pondok, ada 2 jenis hukuman, yang kelihatan dan yang membuatmu mempertanyakan kewarasan sendiri. Aku mendapat yang kedua. Pagi itu, setelah tidak diajak ikut kelas, aku dipanggil ke kantor pengurus. Ustazah Maimunah menatapku lama, sebelum mengeluarkan sepucuk surat dari laci meja. Amplopnya sudah lecek. Tulisan tangan ibuku di sampulnya membuat jantungku mengecil. "Surat dari rumah," katanya pendek. Kupeluk surat itu sebelum kubuka. Aku berharap ada pelukan, pengertian, atau setidaknya pertanyaan. "Kamu baik-baik saja?" Tapi yang kuterima jauh berbeda. "Bunga, ibu dengar kamu menolak ajaran Abah." Ibu malu. "Kamu makin lama makin keras kepala. Tidak ingat bagaimana kita dulu memohon agar kamu bisa diterima di sana. Ibu percaya ini semua cobaan, dan kamu harusnya ikhlas. Kalau kamu mulai bicara aneh-aneh, bilang sudah disentuh atau diganggu, ibu tidak akan percaya. Jangan berani memfitnah ulama. Ingat, Abah itu guru, wali, pemimpin ruhani. Kalau kamu keras kepala dan pulang dalam keadaan rusak, ibu tidak akan menyambutmu. Perbaiki sikapmu sebelum aib ini menyebar ke kampung." Ibu malu. Tanganku gemetar memegang surat itu. Rasanya seperti dilempar keluar dari rumah yang bahkan belum sempat aku masuki. Jadi ini balasannya. Setelah aku berani melawan tangan yang hendak merusak tubuhku, setelah aku bertahan dan kabur, dunia malah bertanya kenapa aku tidak lebih patuh. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Tidak ada teman bicara. Santri lain menjauh. Bahkan Ustazah Maimunah, yang dulu mengajariku membaca Al-Quran dengan sabar, kini tak lagi memandangku. Beberapa santri mulai berbisik setiap aku lewat. Ada yang menyebut kata kerasukan. Ada pula yang mengatakan aku punya jin pelindung yang membuatku menyerang Abah. Lalu malam-malam berikutnya, dimulailah babak baru. Jendela kamarku diketuk pukul 2 dini hari. Tapi saat kulihat, tidak ada siapapun. Kitab fikihku ditemukan sobek di bawah kasur, padahal kutaruh rapi di rak. Dan yang paling menyakitkan, surat dari rumah dibacakan di depan ustazah lain dengan komentar, "Lihat, ibunya sendiri malu punya anak seperti ini." Tapi semua ini kulalui dalam diam, karena aku tahu, semua mata di sini adalah mata Abah. Ia tidak perlu menghukumku langsung. Ia hanya perlu menanamkan rasa bersalah dalam diriku, agar aku mulai bertanya-tanya. Mungkin memang aku yang salah, mungkin memang tubuhku najis, mungkin aku tidak layak hidup. Malam itu aku duduk menatap sajadah, ingin berdoa, tapi yang keluar hanya air mata. Aku tidak tahu kenapa aku kembali ke kamar lama malam itu. Mungkin karena di tempat baruku, jendela terus diketuk jam 2 dini hari. Atau mungkin karena mimpi yang terus mengganggu. Mimpi tentang seorang gadis, muda, pucat, menangis sambil berbisik, "Jangan biarkan aku hilang. Aku tidak pernah tahu pasti wajah NH." Tapi dalam mimpi itu, aku yakin, itu dia. Pondok lama lebih sunyi dari sebelumnya. Cat dindingnya mulai terkelupas, rak-rak kosong, hanya menyisakan debu dan bau kayu lembab. Tapi aku tahu persis kemana harus pergi. Lemari buku di kamar 2B. Dulu NH sering duduk di dekatnya. Tak ada yang spesial,
cuma rak besi dengan beberapa kitab kuning dan tafsir usang. Tapi aku ingat sekali, suatu malam aku melihat NH menyelipkan sesuatu ke balik lapisan rak bawah, lalu pura-pura tertidur. Aku jongkok, kuku jariku mengais debu, memeriksa celah rak yang agak goyah. Di balik triplek belakang, kulihat ada lipatan plastik bening. Kusobek sedikit, dan di sanalah ia. 3 lembar kertas lusuh, tulisannya tangan NH. Hari ke-28 dikurung. Perutku makin membesar. Aku tidak tahu apakah dia akan memaksa menggugurkan, atau malah akan bilang ini anak suci. Tapi aku tahu satu hal, kalau aku mati di sini, aku ingin ada yang tahu. Aku tidak gila, aku tidak bohong. Dia menyentuhku, seperti dia menyentuh santri-santri lain. Tapi aku yang hamil, dan itu membuatku masalah. Mereka sudah hapus namaku dari daftar. Tidak ada yang boleh menyebut aku pernah ada. Tapi jika kamu membaca ini, tolong, jangan biarkan aku jadi hantu tanpa nama. Tanganku gemetar, tulisan NH tidak rapi. Ada bagian yang terkena noda hitam. Tapi satu kalimat ditulis sangat jelas, seolah ia tahu suatu hari akan dibaca oleh seseorang. Jangan percaya siapapun yang bilang ini takdir. Aku terduduk, napasku berat. Untuk pertama kalinya sejak malam saat aku melawan Abah, aku merasa seperti menemukan kebenaran yang lebih besar dariku. Aku bukan satu-satunya. Aku bukan yang pertama. Dan NH belum pergi. Ia hanya menunggu. Seseorang cukup berani untuk melihatnya kembali. Malam itu aku kembali ke kamarku dengan 3 lembar kertas itu diselipkan di balik mukena. Tapi begitu sampai, aku mendapati sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti. Sajadahku diobrak-abrik. Mukenaku dipotong ujungnya. Dan di bawah bantal, ada selembar kertas baru. Tulisan tangan yang aku kenal. Berhenti cari-cari masalah, bunga. Ini peringatan terakhir. Tinta merah, tidak ditandatangani. Tapi aku tahu, tangan siapa yang menulisnya. Abah tidak lagi mencoba menyentuh tubuhku. Kini dia mencoba menyentuh pikiranku. Larangan itu jelas. Pondok Timur adalah area terlarang sejak renovasi besar-besaran 4 tahun lalu. Kata Abah, bangunannya tidak layak, terlalu tua, dan membahayakan. Tapi sejak kecil aku sudah tahu satu hal. Jika sesuatu dikatakan berbahaya, kemungkinan besar itu adalah tempat menyimpan kebenaran. Dan malam ini, aku harus tahu bagaimana nasib NH. Langkahku ringan menyusuri lorong belakang masjid. Lewat jam 1 dini hari. Udara dingin, angin tipis menyusup dari kisi-kisi jendela. Semua santri sudah tidur. Aku pakai mukena kusam agar seperti sedang salat malam, lalu menyelipkan senter kecil di balik lengan. Pintu Pondok Timur tidak digembok, hanya diganjal kursi. Seolah mereka ingin membuatmu percaya bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi begitu aku dorong, derit pelan seperti bisikan menyambutku. Bangunannya tua, gelap, dan bau jamur. Lorong-lorongnya seperti perut ular. Sempit, memanjang, dengan dinding kasar. Beberapa pintu dikunci rapat dengan kayu disilang. Tapi satu pintu di ujung, agak terbuka. Aku mendorongnya pelan. Ruangannya gelap, kecuali satu cahaya remang dari lampu minyak kecil yang menggantung. Di dalamnya, hanya ada satu ranjang besi dengan kasur kapuk tipis. Di bawah ranjang itu, aku melihat botol bekas vitamin hamil, pembalut kain, ember kecil. Aku tidak berani bernapas. Aku tahu apa tempat ini. Ini bukan kamar, ini sel. Dindingnya ada coretan samar. Aku mendekat, menyinari. Tulisan seperti goresan kuku. Tanganku gemetar. Di pojok, ada sebuah kotak plastik kecil. Di dalamnya, kertas-kertas bekas, sobekan buku harian, bahkan ada surat USG kabur tanpa nama. Lalu, ada suara. "Kamu siapa?" Aku membeku. Suara pelan, serak. Dari sudut ruangan, dari balik tirai kain abu-abu yang membatasi bagian kamar mandi kecil, aku menyalakan senter ke arah itu. Seorang perempuan berdiri. Kurus, wajah pucat, rambutnya digelung asal, matanya kosong, tapi hidup. Di perutnya, tidak hamil, tapi bekas luka robek menjalar ke bawah mukenanya. "NH?" Dia tidak menjawab, tapi dia menatapku lama. Lalu pelan-pelan, dia melangkah mendekat, bukan untuk memeluk, tapi untuk menutup pintu dari dalam. "Kalau kamu sudah lihat ini semua, kamu tidak akan bisa kembali." Aku tidak tahu berapa lama aku duduk dengannya malam itu. Ia tidak minta dipeluk, tidak menangis, hanya berkata satu hal. "Bunga,
Kamu tahu kenapa kamu tidak dibunuh setelah melawan Abah? Karena kamu perempuan, dan perempuan tidak butuh dibunuh untuk dibungkam. Cukup dijadikan aib. Aku kembali ke asrama saat adzan subuh berkumandang. Mukenaku bau minyak tanah dan debu. Tapi hatiku bergelora. Aku telah melihatnya. NH, dia masih hidup. Dan dia tahu terlalu banyak untuk dibiarkan bebas. Pertanyaannya, seberapa lama sebelum Abah tahu aku tahu? NH tidak ingin kabur. Buat apa? Katanya tanpa menoleh. Kalaupun keluar, mereka akan bilang aku gila. Aku melawan ajaran. Aku perempuan kotor yang tidak tahu adab. Aku berdiri mematung di depan pintu Pondok Timur, antara ingin membantah dan tak sanggup bicara. Ia melanjutkan, dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari diperkosa oleh orang yang kau sebut guru agama? Bunga, disuruh diam oleh semua orang yang katanya peduli. Aku hanya bisa diam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Awalnya jauh dan hanya satu orang. Lalu suara langkah kaki itu semakin dekat dan banyak. Aku dan NH belum sempat bersembunyi. Pintu gudang terbuka tiba-tiba, dan 3 petugas pesantren berdiri di ambangnya. Salah satunya membawa senter. Sinarnya langsung menyambar wajah NH. Wajah yang selama ini tersembunyi, kini terlihat sepenuhnya. Kusam, cekung, dan penuh bekas luka lama. Bunga, ngapain kamu di sini? Aku tak sempat menjawab. Lengan atas kami ditarik kasar. Buku catatan NH terjatuh di lantai. Tak sempat kuselamatkan. Kami diseret, melewati lorong belakang, lalu masuk ke sebuah ruang kecil yang terkunci di dekat kamar logistik. Tidak ada kasur, tidak ada cahaya, hanya bau lembab dan udara pengap. Biar mereka tahu rasa, kasih makan kalau udah tobat, kata salah satu petugas sebelum menutup pintu dari luar. Hari-hari setelahnya kabur dari ingatanku seperti kabut. Aku hanya tahu aku lapar. Dinginnya lantai menembus mukena yang masih melekat di tubuhku. NH hanya duduk memeluk lutut. Wajahnya semakin tirus, tapi ia tak mengeluh. Kadang mereka melempar makanan, bubur basi, air keruh dalam botol plastik. Tak ada lampu, tak ada suara lain kecuali cicak dan tetesan air dari pipa bocor. Di malam keempat, aku tak yakin itu malam atau siang sebenarnya. NH menggamit tanganku. Aku tahu jalan keluar, katanya pelan. Aku langsung menoleh. Apa? Ada celah di balik lemari rak kayu di belakang dapur lama. Bisa tembus ke saluran air, lalu ke pagar tua. Jantungku memukul dinding dadaku. Kenapa? Kenapa kamu nggak keluar selama ini? NH tersenyum getir. Aku punya anak di sini. Aku membeku. Tapi kamu bilang nggak tahu siapa dia. Iya, aku nggak tahu. Tapi aku tahu dia di sini. Mungkin dia santri baru, atau diangkat anak salah satu pengurus. Aku nggak bisa pergi ninggalin begitu aja. Dia satu-satunya alasan aku masih waras. Aku tak bisa menjawab. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku sendiri lemas dan kurus. NH menggenggam tanganku. Tapi kamu bisa keluar. Kamu masih punya nama, masih punya dunia di luar pagar ini. Kalau kamu bertahan, kamu akan jadi aku. Dan aku nggak ingin ada dua aku. Pagi kelima, pintu dibuka. Petugas membentak kami untuk membersihkan toilet umum. Aku menahan muntah karena baunya. Tapi NH memberiku isyarat. Ini waktunya. Di dekat dapur lama, NH pura-pura tersandung dan menarik perhatian petugas. Aku menyelinap ke rak kayu. Tanganku gemetar saat mendorongnya. Dan benar, ada celah di baliknya. Lubang kecil yang disamarkan karung goni dan sisa ember cat. Aku masuk. Gelap. Sempit. Nafasku tercekat karena debu dan bau tanah lembab. Tapi aku terus merangkak, mengikuti dinding bata kasar, sampai akhirnya menemukan kisi besi yang sudah longgar. Kutendang dengan ujung sepatu. Angin menyentuh pipiku. Aku keluar ke belakang area gudang kayu, dekat pagar kawat tua yang sebagian sudah karatan. Ku keluarkan silet kecil yang selama ini kusimpan di mukena. Kusayat tali plastik pengikat pagar. Lama, berdarah. Tapi akhirnya cukup terbuka untuk kuselipkan tubuh. Aku lari, tanpa arah, tanpa sepatu. Kaki robek oleh batu, tapi aku lari sejauh mungkin dari pesantren itu. Langit sudah cerah ketika aku tiba di gerbang rumah. Bajuku robek, mukena masih melekat, kaki berdarah. Tetangga menatap dari balik tirai. Tak ada yang mengenaliku dalam kondisi ini. Bahkan ibu, ketika membuka pintu, menjerit kecil sebelum menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Bunga. Suaranya gemetar, antara syok dan panik. Kamu dari mana?
Ayah datang dari ruang tengah. Wajahnya langsung berubah kelam. Astagfirullah. Kenapa kamu pulang dalam keadaan begini? Kamu kabur dari pesantren? Aku mencoba bicara, menjelaskan tentang NH, tentang apa yang dilakukan Abah, tentang pengurus-pengurus yang menyekap, menyiksa, membungkam. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutku hanya memperkeruh suasana. Berhenti ngomong ngawur kamu, bentak ayah. Kamu mau nyebar fitnah ke pesantren itu? Tempat itu suci. Abah itu ustadz besar, diundang kemana-mana, dihormati. Kamu pikir orang-orang bakal percaya sama anak perempuan yang pulang-pulang kayak orang gila? Ibu menangis, tapi bukan karena kasihan padaku, melainkan karena malu. Mau jadi apa keluarga kita kalau orang tahu anak kita ngomong kayak gini? Kita bisa dikucilkan. Aku duduk di lantai, lemas. Ternyata lebih mudah melawan dinding pesantren daripada keyakinan orang tua sendiri. Lalu terdengar suara dari belakang. Bunga, suara nenek. Nenek yang selalu membela dan menyayangi Ki. Aku langsung berlari ke arahnya dan menangis di pelukannya. Bunga nggak bohong, Nek. Semua yang Bunga ceritakan itu benar. Iya, nenek percaya, katanya sambil membelai rambutku. Bu, jangan ikut campur, kata ayah, jengkel. Tapi nenek melotot. Kalau kalian gak mau dengar Bunga, biar ibu yang rawat dia. Ibu akan bawa dia ke rumah di desa, jauh dari semua ini. Apa kata orang-orang di desa nanti, Bu? Biar orang bilang apa, daripada dia minggat lagi, bawa aib beneran buat kalian. Atau kalian tunggu sampai dia benar-benar bunuh diri karena kalian gak percaya. Ayah terdiam, lalu mengangguk perlahan, tapi sorot matanya penuh marah. Bukan pada pesantren, bukan pada Abah, tapi padaku. 10 tahun kemudian, pagi hari di rumah nenek selalu sunyi dan damai. Burung-burung bersiul dari pohon jambu di halaman. Aku duduk di depan laptop, membuka draft tulisan yang sedang kupoles. Di layar, tertulis, bukan suara Tuhan, kesaksian seorang santri yang tak didengar. Sudah 8 tahun sejak aku mulai menulis kisah itu. Awalnya hanya untuk diriku sendiri, tapi perlahan mulai kutulis untuk mereka yang tak bisa bersuara. Aku percaya akan tiba waktunya ceritaku ini didengar. Pesantren itu masih berdiri, masih megah, masih menerima santri setiap tahun. Tapi setiap beberapa tahun, ada cerita bisik-bisik yang sampai ke media sosial. Seorang santri yang hilang, seorang wali santri yang tak bisa menghubungi anaknya, seorang alumni yang mendadak tak bisa bicara ketika ditanya soal masa lalunya. Aku menyimpan semuanya, mengarsipkannya, karena cerita ini belum selesai. Dan aku, Bunga, mungkin hanya satu suara kecil. Tapi kadang, satu suara kecil bisa cukup untuk menggoyang dinding yang selama ini dianggap suci. Like and subscribe.